Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti biasa, tetapi kita beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing, dan tidak akan mengurangi berkat, kuasa, pengurapan dan anugerah Tuhan berlimpah atas kita. Saya yakin percaya setiap keluarga hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan akan mengalami kuasa dan hadirat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mempersembahkan hati kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus
pujian yang kami naikkan kepadamu akan menjadi persembahan yang kudus, mulia, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan setiap kami, hamba-hamba-Mu yang melayani, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, supaya dengan kekudusan dan kesucian oleh darah Yesus membersihkan kami, maka kami layak untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu di hari kudus-Mu ini. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, puji Tuhan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan kalau hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, maka kita akan bersukaria, kita akan memuji-muji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan mulut kita, dengan suara kita, dengan nyanyian kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hallelujah.
kita melakukan perkara yang salah. Kita akan percaya bersama Yesus akan melakukan perkara yang salah. Haleluya. Dia adalah juru selamat kita. Dia anak domba yang sudah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa saudara-saudara. Dia mencurahkan namanya sebagai ganti dosa kita di atas kayu salib, dan darahnya menguduskan dan menyucikan kita. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita buka oleh hamba-Nya akan menguasai seluruh hati kita,
Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, berjumpa kembali. Dan pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Tema khotbah pada saat ini adalah MDC, masa depan cerah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Paulus, rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita bisa melihat bagaimana hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa ketika dia mengenal dan menjadi anak-anak Tuhan. Dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana kehidupannya dan kita akan meneladaninya supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16 ini ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Yang pertama adalah pengalaman hidup Paulus. Ini tertulis di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita mengetahui sejarah hidup Paulus bahwa dulunya dia seorang penganiaya orang Kristen. Dia sangat membenci orang Kristen dan dalam hidupnya bahwa dia harus menghancurkan kehidupan orang-orang Kristen. Itu yang menjadi tugasnya. Dan ketika kita melihat perjalanan hidupnya, ketika dia ditemui oleh Tuhan Yesus Kristus dalam satu perjalanan, maka ada sesuatu yang berubah. Ada kuasa Allah yang menerobos masuk dalam hidupnya sehingga kehidupannya menjadi berubah. Nah, poin pertama dari ayat 7 sampai 9 ini adalah pengalaman hidup Paulus. Ketika Paulus mengenal Yesus melalui pertemuannya secara spiritual dengan Yesus Kristus, maka ada perubahan paradigma. Di ayat 9, bagaimana kebenaran menurut dia itu adalah Kristus sendiri, dan dasar keselamatan dan pengharapan bagi dia adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini merupakan perubahan paradigma atau pola pikir. Kita tahu bahwa dulu dia adalah orang yang sangat membenci orang Kristen, membenci Yesus dan ajarannya. Tetapi itu diubah oleh Tuhan Yesus secara total. Sehingga bagi dia adalah Yesus itu adalah sumber kebenaran bagi dia. Yesus itu sumber keselamatan. Yesus itu sumber pengharapan dalam segala kehidupannya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga dia mulai mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran ilahi ketika dia mengalami Kristus secara pribadi. Paradigmanya, pola pikirnya berubah. Yang dulu hanya memikirkan untuk kepentingannya sendiri, untuk apa yang menjadi keinginannya sendiri, tetapi sekarang dia mengikuti agendanya Tuhan. Karena dia yakin bahwa masa depan yang cerah itu ada di dalam kuasa Tuhan. Itu poin yang pertama. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, apakah paradigma kita sudah berubah? Atau hanya kita mencari kesenangan sendiri, kita mencari keinginan sendiri, kesukaan sendiri, tanpa mengikuti agenda Tuhan? Tentu tidak. Mari kita berubah di dalam paradigma kita. Paradigma kita diubah oleh Tuhan, pembaruan pikiran kita dan hati kita. Sehingga menjadi kerinduan kita adalah untuk melakukan firman Tuhan dan menjadi agen perubahan bagi kerajaan Allah. Yang pertama. Dan yang kedua adalah
di ayat 10-11 Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah poin kedua, kerinduan atau kehendak dari Paulus. Apa kerinduan atau kehendak Paulus? Yaitu mengenal Yesus. Bagaimana bisa mengenal Yesus? Ya, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Paulus harus mendengar firman Tuhan. Paulus harus belajar firman Tuhan. Paulus harus mengikuti apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus. Dia harus meresponi tindakan Allah itu dengan iman, dengan keyakinannya. Dan dia harus hidup di dalam ketaatan, kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikatakan di situ menjadi kerinduannya berada di dalam Dia. Apa maksud berada di dalam Dia itu? Maksudnya adalah persatuan atau persekutuan dengan sumber kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Ini yang menjadi kerinduannya, bukan sensasi yang menyenangkan diri sendiri, bukan kesukaan diri sendiri, tetapi kerinduannya adalah mengalami Kristus secara pribadi, mengenal Yesus Kristus, bersekutu dan menjadi serupa dengan Kristus. Kata serupa dengan Kristus artinya mengenakan Kristus dalam kehidupan setiap hari. Artinya Yesus menjadi pengendali dalam kehidupannya. Yesus menjadi penuntun dan menjadi fokus dalam kehidupannya. Lalu dikatakan di situ ada kalimat kuasa kebangkitan Allah. Ini artinya apa? Pembaruan hidup, kelepasan dosa, kesaksian yang efektif, dan bangkit, bahkan bangkit dari antara orang mati. Ketika Rasul Paulus diizinkan pada waktu berikutnya dia meninggal, dia yakin bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu yang menjadi kerinduan dan kehendak Paulus. Karena dia tahu betul di dalam Tuhan Yesus itu ada masa depan. Di dalam Yesus itu ada kebangkitan. Di dalam Yesus itu ada kehidupan kekal selamanya. Karena Yesus yang menjaminnya. Oleh karena itu, ketika dia mengenal Kristus semakin hari semakin dekat, maka hidupnya akan seirama dengan irama Tuhan Yesus Kristus. Dia akan melakukan kehendak Bapa. Dia akan melakukan visi yang dari Bapa. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kerinduan dan kehendak kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita hanya mengejar materi saja, disibukkan dengan bekerja? Bekerja tidak salah. Memiliki uang, kekayaan tidak salah. Tetapi itu bukan fokus utama. Yang fokus utama adalah carilah Tuhan Yesus dan kebenarannya. Maka berkat itu akan diberikan kepada kita. Jadi mari kita punya kerinduan untuk mengenal Yesus. Rajinlah baca firman Tuhan setiap hari. Rajinlah membaca kebenaran-kebenaran ilahi ini. Lalu taatlah, tunduklah dalam pimpinan Roh Kudus. Dan bersaksilah membawa kabar baik, kabar sukacita kepada orang lain. Taatlah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mudah terpengaruh karena godaan pengaruh dunia yang menyesatkan. Kita harus menjadi agen-agen perubahan, pembawa damai bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Kita menyerukan perdamaian, kasih sukacita. Dan kita juga bersaksi bahwa Tuhan sumber kebangkitan hidup bagi kita semuanya. Di samping itu juga Paulus mengatakan bahwa dia rela menderita bagi Kristus. Saya rasa mungkin ada yang berpikir, saya takut menderita, iman saya tidak sampai seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita menundukkan diri kita dan rela menjadi umat Tuhan, menjadi pengikut Yesus, maka risiko apapun kita juga harus berani menanggungnya. Termasuk menderita, termasuk dikucilkan, termasuk mengalami diskriminasi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Tuhan tetap menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menghadapinya, untuk kita tetap memberikan kasih kepada orang, kepada siapapun, hidup di dalam kasih Kristus. Dan kebenaran-kebenaran ini akan memerdekakan kita. Selain itu, menderita itu artinya apa? Menyangkal diri, ya, menyalibkan manusia lama dan ikut menderita. Bukan hanya untuk mikir kesenangan sementara,
Oh, aku harus dapat ini, dapat itu. Lalu setelah dapat ini apa? Tentu dunia tidak bisa memuaskan. Tetapi Yesus sumber pemuas bagi kita semuanya. Dan kepuasan yang kita dapatkan itu bersifat kekal. Orang bisa berdoa, berusaha supaya dapat rumah. Nggak salah. Dapat jabatan, tidak salah. Dapat kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi setelah mendapatkan itu, untuk apa? Dia harus tahu. Karena ini hidup di dalam agendanya Tuhan. Ketika kita diberkati dengan kekayaan, maka gunakan kekayaan itu untuk melebar luasan kerjaan Tuhan. Untuk membantu secara sosial pada orang lain. Untuk menolong orang lain dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita punya jabatan, ketika kita misalkan jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mengayomi, jadilah pemimpin yang mengasihi, membawa orang-orang itu hidup lebih baik. Bukan pemimpin yang membawa kepada kesesatan, bukan pemimpin yang membawa pada kehancuran, yang menghalalkan segala cara, yang setiap hari menyampaikan ujaran kebencian. Tidak seperti itu. Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Meskipun kita menderita di dunia ini, tapi ingatlah, penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan, dengan berkat yang akan kita terima di dalam Yesus Kristus mulai sekarang sampai seterusnya. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara semuanya, ayat 13 sampai 14 saya akan bacakan bagi saudara semuanya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Poin ketiga ini berbicara tentang prioritas dan tujuan hidup Paulus. Apa tujuan hidupnya? Melakukan, mengejar hal-hal surgawi. Kita tahu kalau kita baca di ayat 4 dan 5, saya akan sedikit mundur Bapak Ibu semuanya. Dikatakan di situ, ini prioritas Paulus sewaktu belum menerima atau menjadi anak Tuhan. Ayat 4-6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang penderian, tentang hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak percaya. Ini kriteria Paulus waktu itu. Dia sebagai orang Farisi, punya jabatan, tidak bercacat, tidak bercela, nilainya 100. Karena dia disunat, karena dia hafal Taurat, dia menguasai. Ya, dia suku Benyamin, jabatan apapun dia punya segalanya. Jadi kriterianya secara dunia waktu itu dia 100%. Jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya, kepandaian, kepintaran, semua dia punya. Tapi setelah di dalam Yesus Kristus, prioritas dan tujuan hidupnya lain. Maka kita lihat di ayat 13 sampai 14 tadi. Ya, Paulus menggambarkan dirinya itu seperti pelari. Namanya pelari, sudah pernah ikut lari maraton atau lari jarak pendek, sprint dan lain sebagainya. Itu dia harus fokus ke depan, dia harus melihat, dia punya harapan di depan bahwa nanti masuk garis finish. Ya. Artinya apa? Paulus itu berfokus dan memusatkan pikirannya pada pekerjaan Allah. Itulah prioritas dan tujuan hidup Paulus. Melakukan apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidupnya. Dia berlari. Ya. Dia bisa menghadapi setiap godaan, rintangan. Dalam hal ini kekayaan, jabatan, kekhawatiran, keinginan jahat, dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang menjadi penghalang. Dan dia bisa melupakan masa lalunya. Kalau dia terikat dengan masa lalunya, mungkin dia tidak akan maju-maju. Loh, aku dulu pembunuh. Aku dulu itu orang yang suka menganiaya orang percaya. Aku itu jahat sekali. Dan aku tidak layak. Kalau itu senantiasa mengikat dirinya, dia tidak akan bisa move on.
tidak akan bisa melihat bahwa ada masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Tapi dia bisa melupakan itu. Artinya dia tidak akan terikat di dalam lingkaran itu lagi. Dia sudah lepas dan dia punya arah, dia punya tujuan. Yaitu apa? Mengarahkan diri pada panggilan surgawi, pada keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Dia sudah disunat secara rohani, hatinya sudah menerima kebenaran, diperbarui. Itu tujuan dan prioritas. Banyak orang gagal itu bukan karena tidak punya perencanaan, tapi kadang-kadang dia tidak bisa memprioritaskan. Semuanya diambil, terlalu sibuk. Saya pikir dulu saya juga begitu. Ambil sana sini, semua saya ambil. Dan saya pikir hebat, wah seneng gitu ya. Dan orang bisa melihat, wah luar biasa. Tapi ternyata ribet, repot Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita harus punya fokus. Apa tujuan Tuhan mengirim kita hidup di dunia itu untuk apa? Karena Tuhan tidak sedang bermain dadu. Tuhan tidak sedang gambling. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa yang untuk kita lakukan. Seperti Paulus, dia memfokuskan pada perkara surgawi, perkara kekekalan. Karena apa? Kekayaan itu akan ada waktunya, hanya di dunia. Mobil, rumah, jabatan, ketika nanti di surga sudah tidak dipakai lagi. Tetapi hati yang diperbarui, kehidupan yang senantiasa mengalir di dalam kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita nanti akan menjadi orang-orang yang perkasa secara rohani, militan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita lihat kembali. Kita coba pikir kembali, apa sih tujuan hidup saya di dunia ini? Jangan-jangan nggak ada tujuan atau belum tahu saya mau kemana, saya mau ngapain di dunia ini. Ya pokoknya sekedar hidup, ya aku bertumbuh dari bayi, kecil, remaja, pemuda, menikah, punya anak, punya cucu dan lain sebagainya. Tidak sekedar itu hanya untuk di dunia. Tetapi ada rencana Tuhan, perkara surgawi yang harus kita lakukan di dalam Kristus. Dan Paulus mengejar itu, melakukannya, sehingga nanti di akhir-akhir hidupnya dia berkata, aku sudah mencapai garis akhir. Itu satu kebanggaan, satu kesenangan, bukan untuk kesombongan, tetapi bahwa selama hidupnya berarti serius dengan tujuan Allah ini. Jangan menyesal di belakang, karena waktu terus berlalu, umur bertambah. Tapi kalau kita tidak mau ngikutin rencana Tuhan, maka ya kita tidak punya masa depan. Tema tadi saya beri ke cerita atau berikan judul masa depan cerah. Iya, masa depan cerah karena Tuhan menjaminnya. Meskipun ya ada tantangan, tapi Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dan tidak hanya di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, di surga kita punya masa depan itu. Itu tempat atau suatu kerajaan masa depan kita yang kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi, yuk kita lihat apakah hidup ini sudah punya strategi. Kita menjalaninya itu punya perencanaan, punya prioritas, punya tujuan, sehingga dilakukan dengan seturut dengan rencana Allah. Lalu bisa dievaluasi juga, apakah itu sudah maksimal, kalau belum ditingkatkan lagi, kalau sudah ya dipertahankan, tetap hidup di dalam kebenaran. Seperti Paulus yang dulunya jahat tapi diubah oleh Tuhan, sehingga dia menjadi pelaku firman Tuhan. Dia memfokuskan pada perkara surgawi dan dia mengakhiri hidupnya dengan luar biasa, finishing well, sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan hidup sekedar hidup. Jangan menjalani kehidupan ini sekedar ya pokoknya mengalir saja. Orang yang sekedar mengalir saja itu tidak punya visi, tidak punya tujuan. Kalau kita saat ini sedang sekolah, yuk sekolah benar-benar. Kita sebagai pekerja, karyawan, bekerja dengan sungguh-sungguh, beri yang terbaik. Kita sebagai pemimpin, direktur apa segala macam, jadilah pemimpin yang membawa kepada kebenaran. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, hiduplah sebagai hamba Tuhan yang militan, yang punya integritas. Kita sebagai jemaat Allah, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulang 3 hal tadi. Yang pertama, pengalaman hidup Paulus. Ada perubahan paradigma di ayat 7-9. Lalu yang poin yang kedua adalah kerinduan atau kehendak Paulus, yaitu di ayat 10-11 bagaimana dia mengenal Kristus.
dia berada di dalam Kristus dan merasakan atau turut di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga adalah prioritas dan tujuan hidup Paulus, ayat 4-6 dan ayat 13-14. Dia memfokuskan pada perkara-perkara surgawi. Kiranya firman Tuhan kali ini memberikan kekuatan buat kita semuanya. Jangan patah semangat, tetap punya semangat, punya keyakinan, punya iman bahwa Tuhan akan menolong kita. Seberat apapun tantangannya, ingat ada masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Percaya itu, yakini, lakukan dan minta pimpinan daripada Tuhan. Dan kita yakin, kita punya iman, Tuhan akan menolong kita. Dan tiba waktunya nanti kalau kita dipanggil Tuhan dan kita punya keyakinan, kita punya tempat sebagai masa depan kita, yaitu di surga. Sampai jumpa, kita bertemu di surga. Kalau Tuhan izinkan kita panggil hari ini atau besok atau kapan, siaplah. Tapi selama diizinkan Tuhan masih hidup, bekerjalah untuk pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersyukur dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur belajar dari firman-Mu melalui pengalaman Paulus, di mana dia mengalami perubahan paradigma ketika Engkau tangkap dia, Engkau jadikan dia menjadi rasul untuk memberitakan kabar baik. Dan dia juga punya kerinduan untuk mengenal secara mendalam Kristus Yesus. Dia mengalami persekutuan dan penyatuan di dalam Yesus Kristus. Dan dia merasakan dan turut di dalam kematian kebangkitan Yesus yang menjadi sumber pengharapan keselamatan bagi dia. Dan yang ketiga, dia memiliki prioritas dan tujuan hidup. Ajari kami juga mengalami hal itu, bahkan lebih daripada itu. Sehingga kami tidak sekedar hidup, tetapi kami hidup menurut rancangan Tuhan, hidup menurut tujuan Allah, hidup menurut perencanaan yang Tuhan rencanakan bagi kami, sehingga kami akan melakukannya, kami akan meraihnya, keberhasilan, kesuksesan di dalam Yesus Kristus. Bukan sukses secara duniawi, tetapi sukses secara surgawi. Seperti yang Kau agendakan, kami mau menggapainya itu. Mampukan kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk kami menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang hidup setia, berintegritas, orang-orang yang mengasihi sesama kami, orang-orang yang mencintai siapapun dari agama apapun, mengasihi, dan orang-orang yang berusaha untuk membawa kabar baik, membawa kasih itu kepada semua orang. Kiranya Tuhan memakai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa syafaat serta menerima berkat dari Tuhan. Serta Tuhan juga memberkati saudara yang sudah mempersembahkan seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Saya ajak kita berdoa untuk mendoakan bangsa kita, gereja kita, dan juga kehidupan keluarga Kristen yang ada di Indonesia ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa kami yakin Engkau menolong bangsa kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat daerah-daerah dengan penambahan kasus positif terbanyak ya Tuhan. Ada di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Papua Barat, Banten, dan Maluku Tuhan. Kami berdoa supaya daerah-daerah yang begitu Tuhan Yesus besar positif corona di sana, kiranya Engkau menolong dan Engkau Tuhan Yesus memberikan jalan keluar ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, agar masing-masing kepala daerah yang Tuhan tersebut bisa mengatasi penyebaran COVID-19 dan dapat lebih banyak orang yang disembuhkan. Mohon perlindungan-Mu Tuhan bagi Presiden dan para menterinya, TNI, Polri, dan gugus tugas penanganan COVID-19 agar tetap sehat dan tabah dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Kami sungguh dan yakin dan percaya Tuhan, bangsa kami akan terbebas, bangsa kami akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah, dalam setiap musibah dan juga wabah ini. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau melindungi
jemaat-Mu yang ada di tempat ini, jemaat-Mu yang ada di Selokaton dan Rejosari ini Tuhan. Dengan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan kecukupan dalam segala kebutuhan mereka. Kami juga yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati lingkungan gereja kami dan juga lingkungan rumah kami, dimanapun Tuhan Yesus jemaat-Mu berada. Sungguh kami yakin bahwa Engkau Tuhan menaruhkan berkat-berkat yang berkelimpahan bagi seluruh kami, seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah sidang jemaat-Mu Tuhan. Walaupun di rumah-rumah tetapi Engkau Tuhan hadir di sana. Mereka menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, teruslah memberkati Tuhan setiap rumah tangga sidang jemaat-Mu. Teruslah memberkati pribadi lepas pribadi ketika mereka keluar masuk rumah, ketika mereka Tuhan istirahat, ketika mereka bekerja Tuhan. Kiranya penyertaan dan kasih-Mu, kiranya pertolongan-Mu selalu ada dan Kau selalu menjaga seluruh sidang jemaat Tuhan. Inilah kerinduan dan doa kami kepada-Mu Bapa di sorga. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami memiliki kehidupan yang luar biasa karena kami memiliki iman kepada Kristus yang luar biasa. Biarlah setiap jemaat-Mu mengalami Tuhan mujizat demi mujizat, supaya mereka boleh melihat betapa luar biasanya Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang kami sembah di dalam kehidupan kami, dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Haleluya. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kita hari demi hari. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap hati pribadi yang berfokus kepada Tuhan. Marilah turun tangan memegang setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Limpahkanlah berkat anugerah-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, tuntunan-Mu ya Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan mereka. Engkau selalu menjaga mereka dengan malaikat-malaikat surgawi. Engkau selalu menghibur mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Dan jika Tuhan saat ini di antara sidang jemaat-Mu ada yang sedang Tuhan Yesus kehilangan, oh Tuhan, kekasih mereka ya Tuhan, yaitu keluarga sidang jemaat-Mu yang ada di Rejosari Bapa. Kiranya Engkau menghiburkan khususnya keluarga Ibu Deborah Mulyati Tuhan, yang sedang Tuhan Yesus berduka Tuhan pada minggu ini. Tetapi kami yakin Tuhan sukacita ilahi pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan keluarganya dan diteguhkan oleh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat penghiburan yang Kau berikan. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah bekerja keras membantu Tuhan Yesus semuanya sehingga berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Berkatilah Tuhan dengan luar biasa, dengan berkat yang dari Bapa surgawi. Kami juga berdoa jika ada yang sakit ya Tuhan saat ini, mari Kau sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu, dan Kau memberikan ya Tuhan kesembuhan ilahi dengan luar biasa juga. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada yang kehilangan pekerjaan, Kau memberikan pekerjaan yang layak, yang bisa Tuhan mereka Tuhan bisa mencukupkan segala kebutuhan sehari-hari mereka. Inilah kerinduan dan doa kami kepada-Mu ya Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus-Nya yang memimpin saudara dan saya mulai hari ini sampai Dia datang kali kedua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat.